Di sebuah desa terpencil, terdapat sebuah rumah tua yang terletak di puncak bukit. Konon, rumah itu dulu dihuni oleh keluarga yang menghilang secara misterius puluhan tahun yang lalu. Legenda mengatakan bahwa setiap malam, suara desisan angin yang menusuk tulang dapat terdengar dari balik jendela rumah itu. Seorang peneliti paranormal, Anna, mendengar cerita tentang rumah itu dan memutuskan untuk menyelidikinya. Ditemani oleh dua rekannya, David dan Sarah, mereka memutuskan untuk mengungkap misteri di balik rumah itu. Mereka tiba di desa saat senja, dan ketika mereka mendekati rumah tua di puncak bukit, udara terasa semakin dingin. Begitu masuk ke dalam rumah, suasana gelap dan terasa mencekam. Mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres di sana. Saat malam tiba, fenomena aneh mulai terjadi. Suara langkah kaki tanpa sosok yang terlihat, bayangan-bayangan samar yang bergerak di sudut-sudut ruangan, dan suara-suara aneh mengisi udara. Mereka merasa terjebak di dalam rumah itu. Setiap hari, aktivitas supranatural semakin intens. Anna mulai merasakan kehadiran entitas gaib yang mengikutinya dimanapun dia pergi. David dan Sarah mulai kehilangan kontak dengan dunia luar, tak dapat menghubungi siapapun di luar rumah itu. Mereka menemukan catatan lama yang menyebutkan tentang ritual kuno yang pernah dilakukan di tempat itu. Ternyata, roh keluarga yang menghilang belum berdamai dan terperangkap di sana, menginginkan bantuan untuk melanjutkan perjalanan mereka ke alam lain. Anna, David, dan Sarah harus mencari cara untuk menyelamatkan roh-roh itu agar bisa mendapatkan kedamaian. Mereka berusaha mengulik rahasia ritual kuno itu, memecahkan teka-teki yang tersembunyi dalam rumah itu, sembari berjuang melawan kekuatan supranatural yang semakin kuat. Di akhir cerita, mereka berhasil membebaskan roh-roh tersebut. Namun, ketika mereka hendak meninggalkan rumah itu, mereka menyadari bahwa mereka tidak sendirian. Ada entitas jahat yang telah dibangunkan oleh ritual itu, dan mereka harus menemukan cara untuk menghadapinya sebelum terlambat. Rumah itu, meskipun telah dibebaskan dari kutukan lama, kini akan menjadi rumah bagi entitas jahat yang terbangun. Anna, David, dan Sarah harus berjuang mati-matian untuk keluar hidup-hidup dari rumah itu sebelum entitas jahat itu berhasil menguasai mereka. Malam itu menjadi malam yang mengerikan, di mana pertempuran antara kebaikan dan kejahatan mencapai puncaknya di rumah di puncak bukit angker itu. Apakah mereka akan berhasil melarikan diri atau akan menjadi korban selanjutnya dari kegelapan yang menghantui rumah itu? Rumah angker itu memiliki sejarah yang kelam. Pada awalnya, rumah itu dibangun oleh seorang arsitek terkenal pada masanya, Bernard Montague. Dia adalah seorang yang eksentrik dan sangat tertutup. Rumah itu dibangun di puncak bukit yang terpencil karena Bernard menginginkan ketenangan dan privasi yang total. Konon, dia juga memiliki minat dalam ilmu hitam dan sering mempelajari ritual-ritual kuno. Bernard dikenal memiliki seorang istri, Eliza, yang jarang terlihat oleh orang lain. Beberapa warga desa yang melihatnya menggambarkan Eliza sebagai sosok yang pucat dan selalu mengenakan gaun berwarna gelap. Tidak ada yang pernah melihatnya tertawa atau bahkan tersenyum. Rumah itu segera menjadi pusat rumor dan cerita misterius ketika warga sekitar mulai menghilang secara misterius. Keluarga Bernard, termasuk Eliza, juga menghilang tanpa jejak. Pencarian besar-besaran dilakukan, tetapi tidak ada yang berhasil menemukan mereka. Sejak saat itu, rumah itu dibiarkan terbengkalai, dianggap sebagai tempat yang terkutuk. Legenda di masyarakat setempat mengatakan bahwa roh keluarga Montagu masih menghantui rumah itu, mencari bantuan untuk membebaskan diri dari kutukan yang mengikat mereka di sana. Beberapa penduduk desa mengatakan bahwa suara desisan angin yang menghantui malam di sekitar rumah itu sebenarnya adalah bisikan-bisikan roh-roh yang terjebak. Sejak saat itu, tak ada yang berani mendekati rumah itu, dan cerita horor tentang kejadian aneh di sana terus berkembang dari mulut ke mulut. Dalam sejarahnya, rumah itu ternyata memiliki keterkaitan dengan kejadian misterius yang mengguncang desa beberapa dekade yang lalu.
Beberapa orang tua di desa masih mengingat kejadian itu dengan jelas. Ketika keluarga Montague pertama kali pindah ke desa, mereka dianggap aneh dan eksentrik oleh warga sekitar. Bernard Montague, seorang arsitek brilian namun misterius, terlihat jarang berinteraksi dengan siapapun. Sementara itu Eliza, sang istri, tidak pernah tampak keluar rumah kecuali pada malam hari. Pada malam tertentu, suara-suara aneh terdengar dari rumah mereka, mulai dari jeritan hingga suara-suara ritual yang menggelikan hati penduduk desa. Mereka yang berani mendekati rumah itu di malam hari seringkali melihat cahaya samar yang bersinar di jendela. Satu persatu, penduduk desa mulai menghilang. Kisah-kisah hilangnya orang-orang ini mulai menyebar, dan kecurigaan langsung tertuju pada keluarga Montague. Namun, ketika pihak berwenang datang untuk menyelidiki, tidak ada bukti yang cukup untuk menyalahkan mereka. Pada suatu malam gelap yang berangin kencang, terdengar suara ledakan mengerikan dari rumah itu. Saat warga desa mendekat, mereka hanya menemukan reruntuhan yang hangus. Tidak ada tanda-tanda kehidupan dari keluarga Montague. Rumah itu dibiarkan terbengkalai, dianggap sebagai saksi bisu dari tragedi mengerikan yang tak terungkapkan. Sejak saat itu, cerita misterius tentang rumah itu semakin berkembang. Legenda menyebar bahwa roh keluarga Montague masih menghantui reruntuhan itu, mencari pembebasan dari kutukan yang membelenggu mereka di dalam sana. Hingga hari ini, cerita tentang rumah di puncak Bukit Angker itu menjadi cerita menyeramkan yang dihindari oleh penduduk desa. Mereka yakin bahwa keberadaannya masih dipenuhi dengan misteri dan kegelapan yang tak terpecahkan. Terima kasih sudah menonton dan mendengar cerita horor ini. Jika kalian suka dengan cerita ini, mari kita gotong royong dukung channel ini agar bisa berkembang